Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-ibu, bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah sehat semua Bu ya. Ganteng ya. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah hadir pada pertemuan siang hari ini, yaitu P2K2. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke ibu-ibu, pada siang hari ini kita akan melanjutkan tips menjadi orang tua hebat Bu. Cara yang terakhir, cara yang ketujuh Bu, yaitu ayah dan ibu menghindari perbedaan pendapat dan pertengkaran di hadapan anak. Namun sebelum kita mempelajari tentang tips menjadi orang tua yang lebih baik, ibu-ibu di sini masih semangat nggak untuk belajar? Masih. Tapi sepertinya Ibu Meriana sepertinya lesu ya Bu. Ibu-ibu semangat belajar siang hari ini, kita perlu semangat happy dulu Bu ya, masih ingat kan? Masih. Kita mulai ya Bu, 1, 2, 3. Tepuk semangat happy. Pagi-pagi, semangat pagi, harus happy, tunjuk gigi. Kita lanjutkan Bu ya. Kita akan menonton film dari cerita Ibu Rini sama Pak Rusli. Ibu di sini mau menonton? Kita tonton bersama-sama ya Bu. Tolong diperhatikan Bu, nanti akan Ibu ditanyain dari hasil cerita film nanti. Perhatikan Bu ya. Menurut Ibu, sebaiknya kita beli motor, Pak. Lokasi proyek Bapak kan sekarang jauh-jauh. Apa Bapak tidak capek? Tidak apa-apa, jauh sedikit. Lagi pula, menurut Bapak, lebih baik kita menabung dulu. Itu lebih penting. Harga motor baru mahal. Kita sebenarnya belum mampu. Iya, Ibu tahu, menabung memang penting. Tapi motor juga penting, Pak. Kita perlu usahakan beli motor. Apalagi motor kan bisa dipakai untuk keperluan lain juga. Misalnya saja untuk antar anak-anak ke sekolah. Sepertinya belum mendesak. Anak-anak selama ini tidak mengeluh kan? Jalan kaki pulang pergi ke sekolah? Ya memang tidak sih, tapi kita ini sebenarnya memang sudah perlu punya motor. Misalnya saja untuk Ibu, kalau Ibu harus ke pasar, lalu untuk... Kita lanjutkan saja diskusinya nanti ya Bu. Kalau anak-anak sudah tidur. Menurut Bapak bagaimana? Apa kita izinkan minum es tongtong besok? Terlalu sering minum es kan tidak sehat. Lagi pula, bolos sekali kalau kita izinkan membeli es tongtong setiap hari. Tapi, kasihan juga kalau tidak diizinkan. Kita sangat suka es tongtong. Bagaimana kalau kita beri waktu dia beli es seminggu sekali saja? Tiap hari Jumat sore setelah dia pulang main. Di hari lain, tidak boleh. Wah, bagus. Bapak setuju. Mudah-mudahan lama-lama Ita tidak lagi minta dibelikan es tongtong. Oh ya Pak, soal rencana beli motor, Ibu punya ide. Bagaimana kalau kita beli motor bekas saja? Kan tidak terlalu mahal. Bisa saja kita cari motor bekas. Tapi kita lihat dulu harganya. Kalau kira-kira kita mampu mencicilnya, ya kita beli. Tapi kalau tidak, Bapak pikir lebih baik kita menabung dulu sampai tabungan kita cukup. Ibu setuju? Ibu-ibu di sini pelajaran apa kira-kira yang bisa dipetik dari cerita film Ibu Rini dan Pak Rusli? Susi mau beli motor karena sebelahnya ada anak, jadi tunggu sampai anaknya tidur. Terus Ibu Esti, menurut Ibu Esti yang bisa dilihat dari cerita film kita nonton tadi apa Bu? Menjadwalkan anaknya si Ita untuk makan es tongtong seminggu sekali. Oke, terima kasih ya kepada Ibu Yan dan Ibu Esti atas jawabannya. Tepuk tangan Bu. Terus lagi Ibu Putri mau bertanya, ibu-ibu di sini pernah tidak dengan suaminya terlibat konflik atau cekcok di hadapan anak, pernah nggak? Pernah. Sering Bu. Dan apakah ibu dan suami pernah mendiskusikan misalnya anaknya pengen sesuatu, pernah nggak mendiskusikannya berdua atau mendiskusikan dewe-dewe? Pernah. Kita melihat video dari Ibu dan Pak Rusli yang pertama, yaitu Pak Rusli meluangkan waktu untuk diskusi untuk apakah mereka ingin beli motor second atau motor yang baru, menunggu tabungan dulu. Yang kedua, terus juga Pak Rusli mengatakan jika mereka ingin mendiskusikan dari hadapan anak-anak Bu. Kenapa? Karena kalau misalnya anak-anak melihat misalnya orang tuanya bertengkar atau misalnya berdebat di hadapan anak tuh akan menyebabkan anak tuh akan menjadi agresif Bu, yang pertama. Terus lagi bisa membuat mereka tuh takut, konsentrasi belajar.
yang lebih baik, yaitu dengan cara menghindari perbedaan pendapat, pertukaran atau konflik di depan anak-anak. Kira-kira sampai sini Ibu semuanya paham? Paham. Kita lanjut ya Bu. Selanjutnya saya akan menyampaikan cara menghindari pertengkaran Bu atau perbedaan pendapat di hadapan anak. Yang pertama, ibu-ibu bisa berdiskusi Bu dan menyepakati agar tidak bertengkar di hadapan anak Bu. Terus lagi harus komitmen Bu ya dengan suami, jangan sampai bertengkar di hadapan anak. Harus bisa Bu, praktekkan kayak gitu. Bisa. Ya, yang kedua, jika dihadapkan pada hal yang ingin mengacu atau potensi kemungkinan terjadi pertengkaran, ibu-ibu bisa menenangkan diri sejenak Bu. Misalnya dengan cara mengucapkan astagfirullahaladzim, apa tarik nafas dalam-dalam, jangan berhembuskan Bu. Bisa juga tetap senyum Bu, walaupun hati merengkar-rengkar, tetap senyum, harus tetap senyum pokoknya. Di sini Bu Putri mau bertanya, kalau ibu lagi menahan marah biasanya dengan cara apa Bu? Ya, menenangkan diri. Ya, Bu biasanya dengan cara apa begitu? Terus lagi Bu Ria biasanya dengan cara apa kalau misalnya lagi nahan amarah? Dikeluar, jalan-jalan refreshing ya. Riana biasanya tinggal tidur, ditinggal tidur. Ya, oke semua jawabannya benar. Karena semuanya. Di sini ada tips satu tips. Bagaimana menahan amarah? Yaitu dengan senang wajah. Ibu-ibu di sini tahu nggak senang wajah itu yang bagaimana? Ya, Tahu. Oke Bu, kita praktekkan Bu ya. Bagaimana senang wajah? Bu Putri minta tolong kalian berdiri semua ya Bu. Kita berdiri semua ya. Gerakan dari Bu Putri ya. Misalnya yang pertama gerakan senyum Bu. Senyum. Bagaimana ibu-ibu senyum? Tunjukkan. Senyum. Kedua, tertawa pelan-pelan. Baru ketiga bisa gerakan terbahak-bahak tertawa. Gerakan wajah jelek Bu, bukan wajah jelek. Yang terakhir tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan. Kita ulangi sekali lagi Bu ya. Yang senyum. Tertawa pelan-pelan. Malu. Tertawa ketawa Bu. Gerakan wajah jelek Bu. Wajah jelek bagaimana Bu? Terima kasih Bu Repanan. Silakan duduk kembali. Setelah kita melakukan senam wajah, ibu-ibu tolong dipraktekkan dulu Bu ya. Yang pertama, ibu-ibu bisa menyepakati bersama suami kalau lagi bertengkar, berdebat pendapat jangan di hadapan anak Bu ya. Karena ada akibatnya kan tadi sudah kita pelajari. Maka ibu bisa menahan amarah tadi bisa juga dengan senam wajah tadi Bu. Tidak apa-apa. Itu ajari bapaknya juga Bu ya. Terus kemudian ketika berbicara dengan pasangan kita atau suami, kita harus untuk mengatakan saya akan menanggapi bapak jika bapak tidak tenang. Terus lagi dan tidak di hadapan anak. Kita bisa mengucapkan kepada si bapak dengan pelan-pelan Bu. Sampai sini ibu-ibu mengerti? Paham Bu. Apakah siap untuk dipraktekkan di rumah nanti?